adik-adik, Shalom Kak, apa kabarnya? Luar biasa, fantasi, yes, Yesus memang sih. Nah adik-adik, di hari Minggu ini kita jumpa lagi. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat dan selalu jaga kesehatan ya. Siap Kak. Oh iya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari persiapkan dirinya karena kita mau berdoa. Adik-adik duduk yang rapi, lipat tangannya, kita berdoa. Semua lipat tangannya, kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu pada pagi hari ini. Karena kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan sebagai adik-adik sekolah minggu, sebagai guru sekolah minggu kami, agar kami boleh menikmati firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, biar lebih semangat, kita harus nyanyi-nyanyi dulu. Kita nyanyi apa ya Kak? Nyanyinya, dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik bangkit berdiri ya. Buat musiknya Bang. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, duduk yang rapi, ambil Alkitabnya, persiapkan dirinya.
Kita angkat lagu pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, tadi kita sudah bernyanyi memuji dan memuliakan Tuhan, sudah gerak kanan gerak kiri. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 119 dimulai ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, tentu kita pernah menyeberang jalan, ya. Ayo, siapa yang pernah menyeberang jalan di sini? Bisa sendirian menyeberang jalan? Kalau anak-anak yang sudah besar seperti anak SMP, pasti dia sudah bisa untuk menyeberang jalan sendirian. Tetapi bagi anak-anak yang masih kecil, yang belum bisa untuk menyeberang jalan, sebaiknya membutuhkan orang-orang dewasa, orang tua untuk menyeberangkan kita di jalan raya. Mengapa dikatakan demikian? Karena memang untuk memperoleh keselamatan dan menghindarkan yang namanya kecelakaan, maka jangan sembarangan menyeberang jalan raya. Butuh bimbingan, butuh bantuan dari orang tua. Nah, karena itu ketika adik-adik
mau menyeberang jalan, mintalah orang yang lebih dewasa atau orang tua untuk membantu kita menyeberang jalan. Ini untuk menghindarkan yang tadi kecelakaan, untuk memberikan kepada kita juga sebuah keselamatan. Nah, anak-anak SMP juga demikian. Ketika mereka menyeberang jalan sendirian, maka mereka perlu juga berhati-hati. Lihat kanan, lihat kiri, lihat depan dan belakang. Siapa tahu ada kendaraan, untuk menghindari yang namanya kecelakaan dan memberikan keselamatan bagi diri adik-adik sekalian. Nah, demikian jugalah dalam konteks khotbah pada saat ini. Firman Tuhan berbicara bagaimana orang akan selamat, bagaimana juga orang akan berbahagia hidupnya. Bagaimana caranya ya? Tentu yang pertama sekali orang yang berbahagia itu dia akan hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi hidup dalam Taurat Tuhan itu mengartikan bahwa kita membutuhkan, anak-anak membutuhkan Tuhan sebagai pembimbing dan sebagai juru selamat. Supaya apa? Supaya hidup kita, hidup adik-adik sekalian tidak bercelah. Mengapa dikatakan tidak bercelah? Nah, zaman sekarang ini adik-adik, banyak sekali anak-anak yang sudah lari dari jalur atau lari dari nasihat-nasihat orang tuanya. Nah, kenapa anak nakal? Karena pasti tidak mau mendengarkan orang tuanya. Kenapa anak selalu melawan sama orang tuanya? Karena kehendak hatinya ingin dituruti. Nah, tetapi orang yang berbahagia katanya butuh bimbingan, arahan juga, yaitu melalui Taurat Tuhan. Karena itu adik-adik sekalian, hiduplah selalu dalam Taurat Tuhan. Bagaimana Taurat Tuhan itu bisa hidup dalam kehidupan kita? Tentu kita mengetahui apa saja yang diinginkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan menginginkan jadi anak yang patuh, anak yang taat pada orang tua, anak yang jujur, anak yang bertingkah laku baik, dan anak-anak yang selalu mampu menyenangkan hati Tuhan, juga hati orang tua. Nah, jadi firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi ajakan dalam firman Tuhan kali ini, sering-seringlah membaca Alkitab. Sering-seringlah membaca Taurat Tuhan. Sering-seringlah membaca kitab suci kita. Karena dari sana akan datang hikmat dan kebijaksanaan. Lalu engkau juga akan mengerti bahwa hidupmu itu sangat-sangat berarti di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Jadi berbahagialah engkau jika masih bisa membaca kitab suci. Berbahagialah adik-adik sekalian jika masih hidup dan menurut dalam Taurat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua juga dikatakan berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Jadi Tuhan punya banyak peringatan, ya. Itu bisa terdapat dalam konteks hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10, ditambah lagi dengan yang ada dalam Alkitab. Nah, peringatan-peringatannya itu ada dalam hukum Taurat yang pertama sampai dengan ke-10 kan. Tuhan katakan yang pertama, jangan ada padaku Allah lain di hadapanmu. Kan yang kedua, jangan menyembah bagiku patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sampai dengan yang ke-10. Nah, pembagian ini sudah dibagi yang pertama sampai dengan yang keempat itu untuk Tuhan, peringatan untuk Tuhan. Yang kelima sampai dengan ke-10 adalah untuk orang tua. Jadi hiduplah selalu dalam peringatan-peringatannya itu. Jadi bukan hanya dihafal titah pertama, titah kedua, tapi bagaimana konteks dalam titah pertama sampai ke-10 itu mampu untuk kita lakukan. Nah, ini semua juga untuk mengajarkan kepada kita. Kalau kita baca dalam konteks ayat ketiga sampai dengan ayat ke-7, di situ ada hal-hal yang bisa kita hindari ketika kita mampu memegang peringatan-peringatannya, dan di situ kita justru berbahagia. Jadi macam-macam hal bisa membuat kita berbahagia. Tapi dalam konteks Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8,
mengajarkan bahwa orang yang berbahagia itu ternyata yang hidupnya selalu dalam Taurat Tuhan. Hidupnya yang selalu dalam peringatan Tuhan. Nah, orang yang selalu terbiasa hidup dalam peringatan dan Taurat Tuhan, maka hidupnya itu ibarat seorang anak yang selalu bergantung kepada orang tuanya. Nah, ketika dia menyeberang jalan, dia butuh orang tuanya. Ketika dia lapar, dia pasti akan minta kepada orang tuanya. Ketika dia haus, pasti dia akan minta minum kepada orang tuanya. Nah, demikian jugalah anak-anak sekolah minggu, ketika mereka hidup dan bergantung kepada Tuhan, maka apapun yang akan mereka minta, pasti mereka akan memintanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena saya sudah hidup dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Saya sudah hidup dan berpegang pada Taurat Tuhan. Karena itu, janganlah tinggalkan aku. Ini adalah pengakuan dari pemazmur. Jangan tinggalkan aku karena hidupnya bergantung kepada Tuhan. Nah, jadi gantungkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Jangan gantungkan hidupmu kepada sahabatmu, temanmu, atau apapun yang ada di dunia ini. Tapi gantungkanlah hidupmu kepada Tuhan, kepada Tauratnya, kepada ketetapan-ketetapannya. Maka kau akan berbahagia. Tidak akan pernah dikecewakan Tuhan orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Nah, karena itu ayo adik-adik sekalian, baca kitab suci, baca Alkitab. Mari bernyanyi, mari memuliakan Tuhan, mari juga hidup dalam ketetapan-ketetapannya, mari hidup dalam Taurat Tuhan. Karena itu kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia dan selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang menyertai anak-anak-Mu sampai pada hari Minggu ini. Kami boleh bersukacita bersama mereka sekalipun hanya dalam rekaman ini. Tapi kiranya tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah Tuhan anak-anak-Mu itu. Bertumbuhlah mereka di dalam Tuhan. Bertumbuhlah mereka dalam ketetapan-ketetapan dan peringatan-Mu, sehingga mereka menggantungkan hidupnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah masa dan tumbuh kembang anak-anak-Mu itu, agar mereka pun Tuhan diberkati dalam sekolahnya, dalam pendidikannya, dan biarkanlah mereka menjadi anak yang boleh menggapai cita-cita mereka bersama-sama dengan Tuhan. Berikan mereka hikmat dan pengetahuan. Diberkati juga setiap orang tua mereka, baik yang bekerja, baik juga yang membesarkan mereka. Kiranya Tuhan melimpahkan umur yang panjang, kesehatan, rahmat, dan damai sejahtera, sehingga orang tua juga tetap sabar membesarkan anak-anak mereka dan tetap juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik secara jasmani ataupun rohani. Karena itu kami serahkan setiap orang tua dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dengarlah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan. Ambil persembahannya, dilipat yang rapi, karena kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, angkat persembahannya sambil mengatakan, Tuhan, ku berikan persembahanku dengan tidak berbohong. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta.
Kita sudah menyerahkan persembahan kita, karena itu marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa.